Sandiaga Uno menghadiri acara AgriNext Expo yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Minggu sore. Direktur Utama Emiten Berkode Saham AGRO ini, Ebenezer Girsang, mengungkapkan bahwa agrobisnis adalah sektor yang sangat strategis. Agrobisnis tidak lepas dari perkembangan digitalisasi. Bahkan untuk urusan fintech sektor agrobisnis, Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Halo, ada agribisnis. Tebing tinggi di atas gunung. Cakep. Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Cakep. Hidup ini tak bisa diulangi. Cakep. Mari kita mulai saja acara hari ini. Yeay, ketemu lagi nih ya Kang Ce sama kita di Extern Talk kedua setelah kemarin di Extern Talk pertama yang mungkin sekarang juga nggak kalah keren gak sih? Bener banget, apalagi tema kali ini tuh tentang karir. Kita mau sharing-sharing lagi nih di sini. Sebelum kita sharing-sharing, kita mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Desti dari Agribisnis tahun 2021. Oke, perkenalkan nama saya Fani dari Agribisnis 2021. Nah, kita berdua di sini bakal memandu jalannya acara Extern Talk yang kedua nih Kang Ce, semuanya warga agribisnis. Tema kita kali ini keren banget ya. Bener banget, apalagi tentang karir kan, seperti tadi yang aku bilang, dan judul Extern Talk kedua ini adalah Planning Your Best Career. Yeay, seru banget gak sih? Nah, Extern Talk kita kali ini, bintang tamunya siapa sih, Ce? Nah, bintang tamu Extern Talk kedua ini gak akan kalah keren juga nih, Ce, sama bintang tamu Extern Talk di pertama. Iya dong, keren banget sih. Langsung aja kali ya, karena mungkin udah pada kepo nih. Yuk, kita panggil bintang tamunya ya, Ce. 1, 2, 3. Kang, perkenalkan lebih dahulu warga agribisnis tahu nih sama akangnya. Oke. Pertama-tama aku ucapin terima kasih nih buat teman-teman Hijbro nih udah ngundang aku jadi narasumber di Extern Talk. Perkenalkan, nama aku Muhammad Al-Faras. Aku ini lulusan agribisnis tahun 2021. Aku sendiri angkatan 2017. Oke, salam kenal. Sekali lagi buat Akang Amar. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai sharing-sharingnya. Jadi aku mau tanya nih ke Akangnya. Akangnya kan sarjana pertanian. Tepatnya itu kan lulusan agribisnis. Nah, gimana sih perasaan Akang jadi seorang lulusan dari prodi agribisnis? Boleh dong diceritain gimana? Oke. Pertama-tama kalau untuk dari lulusan prodi agribisnis pastinya sangat menyenangkan lah. Maksudnya terlepas dari semua jurusan apapun itu kan yang namanya kita udah lulus, kita udah kuliah selama beberapa tahun gitu kan, ya nggak mungkin kita nggak punya perasaan senang gitu, apalagi kita setelah 3 tahun ditempa di dalam 3 tahun apa 3,5 tahun sampai 4 tahun itu kita ditempa di fakultas itu, di jurusan itu. Kita kita bisa lulus itu merupakan satu kebanggaan lah buat kita semua sih. Aku juga jamin bahwa memang semua orang-orang yang udah lulus dari agribisnis ini pasti bangga sih, termasuk aku juga untuk perasaannya gitu. Aku setuju banget sih sama jawaban Akangnya. Apalagi kan kita udah berjuangnya dari semester awal sampai semester akhir. Aku penasaran juga nih, prospek kerja agribisnis tuh kayak gimana sih Kang menurut Akangnya? Oke. Kalau prospek kerja sih sebenarnya kalau dari agribisnis ya, karena kita ini untungnya itu bawa titel bisnis ya, jadi di belakangnya ada titel bisnisnya gitu. Jadi kita sebenarnya bisa masuk ke dunia bisnis di pertanian. Sebenarnya itu kan agribisnis ini kan tujuan akhirnya adalah
si mahasiswanya ini ke depan itu adalah sebagai pebisnis gitu kan. Nah cuma kita tuh kan nggak menutup kemungkinan bahwa untuk memulai bisnis kita harus belajar dulu segala macam, kita harus kerja dulu di perusahaan orang kan. Nah maka dari itu kalau misalnya untuk kalau untuk prospek kerja si lulusan agribisnis itu banyak banget. Yang pertama itu kita bisa kerja di dunia pertanian juga. Misalkan kayak kita bisa kerja di perusahaan sawit, kayak temenku sekarang ada yang udah di perusahaan sawit. Terus habis itu juga kita bisa di dunia kayak kita bisa jadi agronomis juga, kita bisa kita bisa jadi jadi petani, ataupun kita juga bisa jadi yang kayak pemilik atau pengusaha ataupun PNS juga, kayak gitu, macam-macam sih kalau untuk di dunia pertanian ya. Tapi selain itu juga kita bisa di luar dunia pertanian, khususnya kayak di dunia perbankan, karena iya nggak menutup kemungkinan sih bahwa memang si lulusan agribisnis ini banyak banget yang ada di dunia perbankan, tapi ada juga yang di dunia lain juga. Misalkan teman-temanku juga ada yang jadi PNS, ada yang bisa lanjut lagi kuliahnya, kayak gitu, macam-macam kalau untuk prospeknya. Aku pun sekarang kan kerjanya juga nggak di dunia pertanian, aku di dunia fintech gitu. Jadi ya kita bisa kemana-mana lah, nggak usah takut sama lulusan agribisnis lah. Keren banget sih sama jawaban akangnya dan sangat bermanfaat ya. Kita sebagai mahasiswa agribisnis tuh jadi tahu nanti kedepannya kayak gimana, dan ternyata tuh prospek kerjanya luas banget. Oke, lanjut aja kali ya. Boleh. Oke, dari awal kan kita udah cukup lumayan menarik ya dari perasaan akangnya mengenai jadi lulusan seorang agribisnis, terus kayak prospek kerja agribisnis juga yang ternyata luas banget gitu ya. Nah, aku mau tanya dong Kang, kesibukan Akang sekarang di dunia kerja itu gimana sih? Boleh nih diceritain, sharing ke kita. Oke. Ini mungkin aku cerita pengalaman dari mulai aku lulus aja kali ya, atau gimana tuh? Atau sekarang pekerjaan yang aku sekarang? Boleh diceritain dari awal Akang lulus aja. Oke. Jadi kalau pengalaman aku, jadi aku itu kan lulus waktu tahun 2021 ya, itu masih kayak COVID gitu lah, maksudnya, tapi udah mulai mereda kan. Aku lulus bulan Februari tahun 2021, terus habis itu aku kayak sebenarnya dari mulai Februari itu aku udah mulai cari-cari kerjaan. Misalnya aku emang tujuan aku itu aku sebenarnya pengen bikin bisnis, cuma aku butuhkan referensi ataupun belajar dari perusahaan orang gimana cara ngebangun bisnis, gimana cara dia lead bisnisnya. Aku pengen banget belajar itu. Nah terus habis itu aku jadinya pengen cari-cari pekerjaan dulu. Nah, aku itu mulai dapat tawaran pekerjaan itu di bulan April pertama kali itu. April di situ aku sebenarnya jadi bukan magang juga, tapi lebih ke kayak kontrak gitu. Jadi kayak di kontrak. Aku di perusahaan nabati. Kalau Cefani sama Cedesi tahu, itu perusahaan yang kayak Ricis, RKI, Ricis Factoring dan lain-lain gitulah, misalnya snacknya. Nah, situ aku jadi kontrak di situ. Aku di bagian risk manajemennya. Cuma aku memang fokusnya ngurusin untuk risk manajemennya atau risk mitigasi untuk penanganan COVID di kantor. Di situ aku sampai sekitar 9 bulanan lah. Nah, pas Desember akhir aku ditawarin masuk ke financial technology. Itu lebih ke kayak peer-to-peer lending buat di online platform gitu. Nah kita ini banyak nyasarnya itu buat ke UMKM atau SME. Nah di situ aku sekarang kerjanya itu jadi kayak PDCA officer, jadi aku langsung under CEO-nya langsung. Jadi aku benar-benar manage beberapa hampir keseluruhan departemen untuk memastikan bahwa
make sure semua project yang dijalanin sama departemen itu tuh all good, semuanya saya berjalan lancar, dan ya revenue ataupun profit kita pun meningkat secara terus-menerus kayak setiap bulannya gitu. Aku sekarang udah kerja sekitar itu berarti 7 bulanan gitu sih kalau kerjaan-kerjaan yang sekarang aku lagi kerjain. Oke, Kang, keren banget ya. Jadi emang terbukti itu kalau misalkan lulusan agribisnis tuh luas banget gitu, bisa dicontohin sama Kang Amar sendiri. Nah, aku mau nanya nih, Kang. Pasti kan kesibukan dari dunia kuliah ke dunia kerja itu agak berbeda. Cara Akang menanggapi kesibukan itu gimana sih? Kayak adakah cara khusus gitu buat nanggepin itu, atau kayak ya udahlah ngalir aja gitu seberesnya. Nah, gimana tuh, Kang? Ini sih emang agak berbeda ya, misalnya kesibukan kita di kuliah sama kuliah sama kerja itu sangat jauh berbeda, karena ketika kuliah itu kita tanggung jawabnya itu ke diri sendiri lah ya. Kalau untuk di kerjaan ini kan kita sebenarnya tanggung jawabnya itu pertama adalah kita tanggung jawab udah diberi amanah, kita udah dibayar gaji, dan kita punya tanggung jawab ke kantor bahwa kita harus memberikan timbal balik ke mereka gitu. Maksudnya kita harus memberikan dampak positif baik itu berupa revenue secara langsung maupun enggak kan. Nah, jadi di situ perbedaannya. Nah, aku di awal-awal memang mungkin itu skill yang harus dimiliki buat yang sekarang-sekarang ya. Kita harus cepat, kita harus agile terhadap segala perubahan gitu. Misalnya kalian pun yang masih kuliah harus segera mulai bisa mengadaptasikan kayak metode agile gitulah. Jadi cepat buat beradaptasi. Jadi ya aku mau nggak mau ketika pindah dari kuliah ke kerja itu benar-benar cepet sih kayak gitu. Harus siap terima segala macamnya. Cuma aku memang banyak belajar dari papaku juga. Aku banyak tanya-tanya gimana sih seputar dunia pekerjaan di dalamnya kayak gimana. Jadi ya saranku sih lebih tanya ke senior juga, banyak tanya ke senior di dunia pekerjaan kayak gimana. Oke, Kang. Dari tadi kan kita udah ngobrol ya, dan udah banyak nih sharing-sharing sama Akang Amarnya. Sebelum kita sharing-sharing lagi, kita tuh mau ice breaking kayak tebak-tebakan sama ngobrol-ngobrol santai. Boleh. Langsung aja kali ya. Boleh, Van, kasih tebak-tebakannya? Nanti aku kasih tebak-tebakan, Akangnya langsung jawab aja ya. Tapi kalau misalkan Akangnya nggak bisa jawab, gak apa-apa. Mau nyerah juga boleh. Nah, buat tebak-tebakan pertama, hewan apa yang cuma 2 huruf? Ikan ya? Bukan. G aja ya? Cuma 1 huruf ya? Apa ya? Enggak ding, enggak. Nyerah. Yakin nyerah, Kang? Nah, hiu, bukan? Salah juga. Bukan. Nyerah nih. Ampun. Jawabannya U dan G. Udah. Ya Allah. Betul. Pikiran. Padahal hadiahnya gede loh, Kak. Oh, Kang. Hadiahnya umroh sekeluarga. Betul. Tahun depan. Ngomong. Tahu gitu mah. Yang kedua itu ada bebek 10 dikali 2, hasilnya berapa? 8. Bener, Iya. keren banget. Kok tahu sih? Iya kan bebek 10 terus dikali 2. Ada dikali maksudnya kan. Iya, betul Kang. Hebat. Terus selanjutnya ada lemari. Lemari apa yang bisa masuk ke kantong celana, ke saku? Lemari yang bisa masuk ke kantong celana. Aduh, nggak tahu.
lemari yang bisa masuk ke kantong saku. Aduh, nggak tahu Nyerah. Aduh, nyerah. Padahal yang ini hadiahnya Brio. Jawabannya lemari buat. Oh, 5 ribuan. Aduh. Betul, 5 ribuan. Lanjut aja, Des. Nah, karena tebak-tebakannya udah selesai, kita lanjut ke sharing-sharing. Sharing-sharing yang pertama itu hal yang dikangenin dari agribisnis, baik itu temennya atau dosennya dan lain-lain. Boleh Kang diceritain ke kita hal yang dikangenin itu kayak gimana sih? Setelah lulus ya. Setelah Betul. lulus yang dikangenin itu pertama sih sebenarnya Jatinangornya sih. Dia memberikan kesan-kesan tersendiri lah, misalnya dari kehidupan di sana, walaupun di sana tuh polusi apa segala macam kan. Yang kedua itu dari sisi di perkuliahannya pastikan, karena kan kita nggak mungkin jadi sih benar sangat butuh teman-teman ya di kampus. Jadi ya satu itu kan teman-teman di kampus benar-benar dikangenin, karena sekarang kan udah pada kepisah-pisah ya, udah pada di sana di sini apa segala macam. Terus kalau dari segi perkuliahan sih banyak yang aku kangenin. Sebenarnya kalau dari kuliah sih nggak terlalu ya, kayaknya belajarnya sekali aja cukup gitu kan. Kalau sejujurnya aku banyak belajar, terus aku juga ikutan kayak organisasi dan juga aku kan skate ya, jadi aku ikut perban itu banyak banget kenangannya, kayak aku banyak ikutan turnamen apa segala macam. Kayaknya hampir semua tentang perkuliahan, semua tentang agribisnis, semua tentang teman-teman di sana benar-benar kangenin sih gitu. Bener sih, kayak aku aja yang baru beberapa bulan gitu ya di Nangor, kayak udah kangen nih sama Nangor, apalagi yang udah iya udah lama. Nah, yang kedua, ada gak sih fun fact gitu dari Kang Amar sendiri? Fun fact tentang aku apa ya? Maksudnya Akangnya tuh suka makan Indomie pakai jeruk gitu-gitu sih. Atau gitu. Intinya ciri khas Akang banget. Kalau aku sih ini yang pasti aku nulisnya pakai tangan kiri sih ya. Aku anak kidal. Jadi ini ya kalau di kampus susah, bete nulisnya kalau lagi ujian apa segala macam, harus narik kursi gitu. Oke, karena kita dari tadi udah ice breaking, main tebak-tebakan, sharing-sharing, kita lanjut ya ke topik selanjutnya. Kan tadi kita udah sharing tentang dunia kerja nih. Nanti kita berdua juga selalu kuliah kan mau kerja ya. Boleh dong kasih tahu ke kita tips and trick diterima kerja itu kayak gimana sih, Kang? Tips and trick diterima kerja. Yang pertama itu dimulai dari kalian benar-benar pilih dulu. Kalian harus tentuin dulu karir path kalian kayak gimana kan, sama kalian mau masuknya kemana, arahnya kemana. Misalkan nih ke marketing. Nah, kalian pastiin dulu kalau perusahaan-perusahaan sekarang ini yang mau ke dunia marketing itu apa aja nih butuhin skill-skillnya. Oke, ketika kalian udah mengikuti skill-skillnya, misalkan kalau digital marketing tuh pasti saya harus punya skill kayak social media strategis. Nah,
kalian ikutin pelatihan itu, terus habis itu kalian baru mulai kayak bisa perbaiki CV-nya, atau itu bisa paralel lah, misalnya paralel si kalian perbesaranin sih kalian bikin yang ATS friendly lah, karena kan sekarang company udah mulai pakai AI ya, atau pakai robot gitu kan. Itu kalian benar-benar cantumin poin-poin yang benar-benar kita tuh kan sebagai orang ya nggak muluk-muluk, kita menjual kan supaya kita bisa terima kerja. Jadi dalam CV itu ya anggaplah itu merupakan sebuah poin-poin atau produk-produk kalian mau jual gitu. Nah di situ jadi pastiin diri kalian itu menjual di dalam CV itu. Kemudian buat interview sih biasanya kan abis screen CV nanti dipanggil interview atau tes kan. Pertama kalau misalkan kalian daftarnya MT atau apa segala macam kan pasti ada tes tuh. Nah di tes itu kalian belajar, kalian sering-sering latihan sih kayak TPA-nya, TPS-nya. Itu penting banget sih kalau pengalaman aku sekarang ya. Terus kalau untuk interview itu kalian banyak latihan sama ini sih kalian benar-benar pahami dulu si perusahaannya kayak gimana, terus kalian benar-benar kenalin diri kalian, karena paling banyak hal tuh dan signifikan buat recruiter tuh kayak ceritakan tentang diri kamu. Kita ketika ditanya karena jawabannya harus paham gitu. Terus udah diterima kerja sih paling itu. Wah, bermanfaat informasinya. Kita jadi tahu kayak gimana biar diterima kerja. Dari Aksanya sendiri, ada nggak sih rekomendasi perusahaan yang cocok untuk lulusan agribisnis ya? Aku sih nyaranin lebih ya, kalau misalkan kalian memang mau di dunia pertanian sih, aku saranin kayak kalian masuk Great Giant Food tuh, kayak itu kan perusahaannya ini nggak apa-apa aku sebut merek ya. Ya kalau misalkan kalian tahu pisang Sun Pride atau Great Giant Pineapple, nah itu perusahaannya di situ. Itu bisa dunia sawit kan banyak macam-macamnya. Teman-teman juga yang bisa pernah di perusahaan sawitnya Astra Lestari, paling seputar itu sih. Kalau terus juga bisa kalian di dunia pertanian, misalkan ada tuh namanya Eden Farm, terus kayak di Pupuk Kujang, kayak gitu-gitu sih. Terus kalau di dunia non pertaniannya sebenarnya ngekembang lah, tapi ya itu terserah kalian lah. Maksudnya banyak juga sih emang yang di dunia perbankan kan. Terus ada juga yang kita ini kan relate juga sama kayak supply chain sama logistik ya. Nah temanku juga ada yang di dunia logistik, nah itu boleh kalian di sana gitu. Keren banget sih pendapat dari Akang sama lulusan kerja gimana. Aku juga mau tanya nih, setelah kita masuk ke dunia kerja, hal yang harus dilakukan itu kayak gimana sih, atau apa sih yang harus diperhatikan supaya menjadi pekerja yang memiliki kinerja yang baik, itu kayak gimana? Yang pertama itu kalau pengalaman aku sekarang ya, karena bos aku tuh, yang pengalaman aku sekarang, bos aku ini benar-benar segalanya pengen cepat, apa segala macam. Maksudnya pengen cepat, terus targetnya pengen tinggi, ekspektasinya tinggi. Nah itu kita benar-benar bisa beradaptasi tuh pertama. Yang kedua itu kita jangan pernah nunda-nunda pekerjaan, karena di dalam pekerjaan itu
di dalam dunia kerja itu kerjaan nggak beres-beres. Jadi apa ya, kita nggak bisa kayak pas di kuliah, udahlah ntar lagi aja, nunggu deadline aja, apa segala macam. Nah, nggak akan beres-beres dan kalian nanti pasti keteteran apa segala macam, terus nanti jadinya kinerja kalian nggak benar apa segala macam. Nah, terus kalau yang aku pahami sekarang sih berdasarkan pengalaman ya, komunikasi itu penting sih, maksudnya di dunia pekerjaan ya. Jadi kayak apa ya, banyaklah antar kalau aku lihat, karena kan aku ngelihat sekarang pekerjaan aku nih benar-benar ngelihat semua departemen ya, banyak pekerjaan yang memang harus membutuhkan kolaborasi dari departemen-departemen lain. Tapi pada ujungnya mereka tuh nggak saling koordinasi, nggak saling miskomunikasi. Akhirnya ketika ditanya sama CEO-ku kerjaannya apa segala macam dan belum beres juga kan, jadinya ya itu kena semprot lagi, kena marah lagi, kayak gitu-gitu. Jadi komunikasi sama strategic planning kalian sih lebih itu penting juga gitu. Bener banget, aku setuju sih, karena kan komunikasi, segala sesuatu tuh harus dikomunikasikan ya Kang. Betul. Nah, dari tadi kita udah banyak bahas juga nih, emangnya kalau udah bahas agribisnis tuh gak akan ada habisnya. Nah, aku mau tanya nih Kang, menurut Akang, seberapa penting sih merancang sebuah karir dan kapan waktu yang tepat gitu untuk kita memulai menyusun rencana karir kita ke depan? Oke. Sebenarnya kalau dari kalian udah masuk kuliah nih, kalau kalian udah masuk agribisnis, itu udah mulai harus merancang si karirnya sebenarnya. Karena kita benar-benar harus tahu nih ke depannya kita tuh mau jadi apa, kita cita-citanya mau jadi apa. Setelah lulus benar itu udah mulai harus dirancang. Cuma kalau misalnya ya kalian kan jadi bisa tahu nih, misalnya aku nanti ke depannya mau jadi ya tadi kayak misalkan marketing analis apa segala macam. Jadi kalian ketika di masa perkuliahan tuh udah mulai benar-benar belajar tentang seputar dunia itu gitu. Karena kan di agribisnis kan nggak terlalu banyak ya materi-materi kuliah tentang ya pakai marketing apa segala macam gitu. Terus apa lagi ya? Ya paling itu sih. Oke, bener emang harus dipersiapkan sesekarang mungkin gitu ya Kang, nggak boleh ditunda. Nah, aku juga penasaran nih Kang, pendapat Akang nih tentang sebuah karir yang berhasil tuh yang kayak gimana sih Kang? Itu nggak ada tolak ukurnya lah. Tapi kalau menurut aku, maksudnya itu tolak ukurnya kembali ke diri masing-masing ya. Kalian mau sampai seberhasil apapun itu kan tergantung perspektif masing-masing. Cuma kalau dari aku sih, aku katakan tuh ngebantu pas dari financial freedom atau apalah itu, aku bisa melakukan itu gitu kan. Nah, keberhasilan juga nggak ngelihat keberhasilan. Jujurnya aku nggak ngelihat keberhasilan itu dari kayak material gitu kan. Jadi ya itu aku balik lagi kalau misalnya dari aku sendiri, aku ngelihatnya seberapa besar kita bisa ngasih manfaat buat orang lain. Karena aku pikir ketika kita ngasih manfaat orang lain, timbal baliknya juga akan lebih banyak lagi. Oke, aku setuju juga sih sama pendapat Akangnya. Nah, aku mau tanya juga nih Kang, menurut Akang, faktor apa sih yang mempengaruhi pengembangan karir seseorang? Faktor orang pengembangan karir itu ini sih kemauan untuk belajar sebenarnya. Jadi kayak misalnya kita mau tahu hal baru, kita akan di situ-situ aja gitu, khususnya kayak apalagi ketika udah di dunia pekerjaan ya. Kalian
mau naik jabatan atau mau naik grade di perusahaan, nggak mungkin dong kalian cuma jadi itu aja. Kalian awalnya misalnya kita awalnya jadi staff gitu kan, terus kita ini banyak kan kerjaan administrasi apa segala macam. Nah kita kan nggak mungkin kita belajar segala macam kan. Kalau misalkan kita mau dilihat sama bos kita, nah artinya kita banyak harus kasih pendapat yang lebih ke strategis. Jadi artinya kan itu untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran strategik itu kita harus belajar ya. Nah disitulah poin-poin pentingnya, misalnya kita harus mau belajar sih. Jadi itu benar-benar yang jadi pengembangan yang pengaruh besar buat kita ke karir kita gitu. Dan juga koneksi itu penting ya, maksudnya sekarang ini dunia nggak muluk-muluk. Aku sih jujur aja, kayak untuk di dunia pekerjaan itu kita susah banget buat nyari kerja kan. Nah karena kan ya tahu sendirilah banyak banget lulusan zaman sekarang kita juga banyak bersaing sama fakultas-fakultas lain atau universitas lain. Nah itu koneksi itu penting, jadi kita benar-benar penting ya kanting-kanting kita buat dapetin referral buat kerjaan. Terus kita referensi dari temen itu sih penting sih kayak gitu. Betul, emang harus ada kemauan belajar sama perbanyak relasi ya Kang. Nah sekarang Betul. buat pertanyaan terakhir nih Kang, kan kita udah tahu nih ya jumlah penduduk di Indonesia sama lapangan pekerjaan tuh kan gak seimbang. Nah menurut Akang sikap atau skill apa sih yang wajib banget nih anak-anak zaman sekarang punya buat mempersiapkan karir mereka dan bisa bersaing di era sekarang ini Kang? Oke. Kalau yang sekarang sih sebenarnya ini ya sekarang kan dunia tuh udah mulai beralih ke kayak teknologi gitu kan. Nah, aku pikir sih mungkin sekarang kita ini juga paralel udah bisa harus sambil belajar tentang dunia gitu. Kita mulai belajar tentang dunia internet, belajar tentang bisnis analis, data analis, itu benar-benar kan Fanny juga bilang penduduk di Indonesia juga udah banyak kan, artinya kita harus belajar kayak bisa mengolah data apa segala macam gitu. Terus kalau dari sisi pribadinya gitu ya, kalau dari sisi pribadinya itu kita bisa belajar kayak ya tadi aku bilang sifat agile, atau kita benar-benar ya kita bisa cepat lah beradaptasi, kita bisa ketika di tempat satu posisi kita bisa cepat kita berusaha beradaptasi, kita bisa kenal sama lingkungan itu gitu. Terus halo ya, tadi pertanyaannya apa ya tadi? Tadi itu pertanyaannya tuh tentang atau yang wajib dikuasai agar mampu bersaing di era yang sekarang. Itu sih tadi ini yang salah satu poin pentingnya gitu sih paling. Oke, aku setuju banget sih sama jawaban akangnya, apalagi tuh di zaman sekarang udah serba teknologi, serba online, jadi kita juga harus mampu fleksibel untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas banyak hal dan kita itu udah di penghujung acara nih. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk Akang Amar sudah hadir sebagai pembicara di Extreme Talk Academy 2 ini dengan judulnya itu Planning Your Best Career. Dan sebelum acara ditutup, aku mau nih Akangnya boleh berikan closing statement terus warga agribisnis karir dan
apa boleh? Oke. Di sini khusus yang takut maksudnya dengan dunia agribisnis kalian, karena kan ya aku nggak apa ya, nggak munafik lah bahwa memang kita itu kadang-kadang juga dipandang sama orang sebelah mata gitu kan, jurusan pertanian nih nggak terlalu dilihat, tapi kita harus apa ya, kita sebagai mahasiswa itu dan juga aku sebagai alumni itu harus membuktikan bahwa alumni agribisnis ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Semuanya pasti akan sukses nanti ke depannya, walaupun kita punya jalan masing-masing ya. Nah, aku sih berpesan bahwa pokoknya kalian jangan takut di dunia agribisnis, kalian jangan takut untuk malu di dunia pertanian. Kalian harus pesan aku juga, kalian harus apa ya, kita ini harus jadi pengusaha hebat ke depannya. Nanti kita ketemu lagi misalkan kita ketemu lagi di reunian atau apa, itu benar-benar semuanya udah punya bisnis. Jadi kita tujuan akhir itu sesuai dan yang kita dapat itu harus mau belajar, kalian tingkatin relasi kalian, terus komunikasi kalian, terus skill organisasi kalian itu juga penting, banyak ikutan organisasi, terus ya itu sih paling. Keren banget loh closing statement-nya buat kita mahasiswa yang mau yang baru. Pokoknya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat akalnya sudah hadir, dan semoga akalnya itu dilancarkan segala urusannya dan sehat selalu ya Kang. Amin, lancar semua ya Desti, Fani, pokoknya buat semua yang ngejar agribisnis, juga semua perkuliahan, kerjaannya. Kita juga mau minta maaf jika ada kekurangan atau juga salah data atau aku yang kurang berkenan, nanti akan lagi kami minta maaf ya. Oke deh, karena acaranya dan kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Bermanfaat ya semua, thank you semuanya untuk Desti. Terima kasih juga Kang sekali lagi. Terima kasih banyak Kang. Tapi sebelumnya kita bakal dokumentasi dulu. Boleh. Ada sesuatu buat Akangnya nih. Boleh. Karena tadi udah jawab satu tebak-tebakan ya. Lumayan lah ya, 1 dari 3. Aku izin share screen ya. Asik, dapat sertifikat. Nah, ini ada sertifikat penghargaan ya yang akan diberikan kepada Kang Muhammad Amar Faras sebagai narasumber Extentalk dengan judul Planning Your Best Career yang diselenggarakan oleh Himpro Agri Unpad, yang udah ditandatangani nih oleh Presiden Direktur Himpro Agri Kang Sandi Rizky Fasya sama General Manager Divisi Eksternal Kang Iksan Ardiansyah. Terima kasih. Dokumentasi dulu. Boleh Kang bergaya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Nah, makasih banyak Kang. Oke, makasih Makasih banyak banyak, Kang. juga.